Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim, asal Bogor, umur 53 tahun. Yang akan saya ceritakan di sini mengenai penyakit saya sebelumnya. Hampir 3 tahun, 3 sampai 4 tahun saya mengalami GERD ya, atau peningkatan asam lambung. Kemudian saya muncul alergi yang waktu itu setelah dokter dites disebut alergi, tetapi ketika saya ke ahli atau dokter kulit, saya divonis mengidap penyakit psoriasis. Tapi sebelumnya saya juga kaget ketika sakit. Saya juga sering konsultasi ke ahli, baik yang alternatif dan sebagainya. Saya pernah juga dicek tentang sel saya. Saya kaget karena umur sel saya itu 15 tahun lebih muda dari usia saya. Jadi kalau saya usia 50 tahun, usia sel saya 35 tahun. Saya senang waktu itu, wah masih muda nih, kan gitu. Tetapi rupanya setelah itu muncul gejala-gejala, ada hal-hal yang tumbuh di kulit saya, di siku, di lutut, ya, di tangan dan sebagainya itu. Muncul seperti alergi, tapi tidak luka. Dia tumbuh, ya, dan akhirnya saya mengetahui bahwa psoriasis itu adalah disebabkan oleh pertumbuhan sel yang meningkat 3 kali lipat. Waktu itu saya dapat informasi seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah informasi yang sampaikan. Saya sudah konsultasi ke dokter kulit, balas saya, ini Pak nggak akan sembuh, ini penyakit seumur hidup. Nah, sebenarnya saya mendengar kalimat itu stres kan yang ada bukannya sembuh tambah banyak kan begitu ya. Nah itu mohon kepada praktisi kesehatan juga jangan sampai memperlakukan pasien seperti saya. Kemudian saya bercerita pada istri saya kaget karena pernah satu waktu dari sedikit saya tiba-tiba banyak. Di sekujur badan saya itu muncul psoriasis itu. Istri saya kaget, kebetulan istri saya dokter Evi Afifah. Selama beliau menjadi dokter tidak pernah menemukan kasus seperti saya. Seluruh badan merasa tumbuh yang merah-merah, mengelupas dan sebagainya. Saya udah coba. Selama ini saya minum probiotik, saya olahraga, saya minum vitamin, ya. Seminggu bagus atau 5 hari bagus, kemudian kambuh lagi. Ternyata setelah saya teliti setelah saya rasakan bahwa ini karena faktor psikis saya, karena waktu itu saya juga divonis jantung. Ternyata setelah dicek saya tidak kena jantung. Nah disitulah saya mulai senang gitu. Tapi kok ini setelah saya mengkonsumsi obat yang lain itu, ya, kok malah tambah parah. Akhirnya saya diperkenalkan oleh istri saya itu tentang konsep Carnos, ya. Waktu itu masih Algaceris waktu itu. Kemudian setelah saya mencoba makan ya atau mengkonsumsi Carnos itu, terus terang aja, awal-awal saya menganggap bahwa itu seperti obat biasa aja, ya kan? Ini bukan obat B kata istri saya. Saya coba kan konsumsi karena itu sifatnya nutrisi. Saya abai saja, saya nggak konsisten minum, saya nggak disiplin minum, itu kan. Setelah saya ikut kuliah Carnos di Sudarjo angkatan 6 waktu itu. Saya dipaksa oleh istri saya dengan harapan saya ingin tahu persis apa sih konsep Carnos ini. Nah, setelah saya ke sana mengikuti selama 2 hari kalau nggak salah di Sidoarjo waktu itu, luar biasa. Karena memang gini, seusia saya udah 50 tahun lebih itu ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa kita sembuhkan begitu saja. Nah, itu hanya bisa diperbaiki dengan memperbaiki dari dalam, dengan lambung lah. Saya terus terang aja, sebelum saya mulai 4 SD itu sering sakit tifus. Artinya dengan lambung luar biasa. Saya udah terbiasa minum, mohon maaf ya, antacid ya, kadang-kadang saya ambil air kapur, saya minum gitu kan. Tapi rupanya tidak saya sadari bahwa itu akan merusak lambung saya. Karena asam lambung di saya sangat dikurangi dan malah lebih parah saya setelah minum obat-obat lambung itu. Nah,
tidak sampai setahun saya mengkonsumsi Alga Gold ya dengan Fibrous itu. Saya 2 itu, kalau untuk asam lambung saya rekomendasikan 2. Nggak apa-apa, mau 3, 4 kali sehari tidak masalah yang begitu. Dan yang kedua, jangan lupa sering-seringlah makan, tapi jangan banyak. Kalau lambung itu sering makan, lapar lah, 4 jam lapar, makanlah. Mau sesuap 2 suap makan, tapi jangan banyak. Ulangi lagi seperti itu. Lebih bagus apabila sebelum makan itu langsung minum itu dulu, apa namanya, Alga Gold ya sama Fibrous setelah makan. Insya Allah itu akan membantu. Nah, untuk kuliah yang di Sidoarjo sudah saya sampaikan tadi. Setelah saya mengikuti itu, saya kok merasa bersalah gitu kan, kalau ilmu yang bermanfaat ini tidak saya sampaikan pada teman-teman saya. Saya Muslim, kebetulan kita tuh punya kewajiban berdakwah. Apapun saya dapat, walaupun tidak sedetil Pak Iwan, tapi secara prinsip saya paham itu tentang biokimia yang dijalankan oleh Pak Iwan itu luar biasa. Dan itu saya tidak pernah menemukan di tempat yang lain. Dari situ saya bertekad bahwa saya akan mengkonsumsi alga ini bersama keluarga saya ya, dengan rutin. Insya Allah akan sehat. Di situ saya paham betul apa itu Carnose, ya kan? Apa konsep-konsep Carnose dari orangnya langsung, Pak Iwan ya, gitu kan. Sampai sekarang saya tidak pernah minum obat untuk psoriasis saya selain alga. Saya tidak pernah. Tapi dengan konsep Carnose, dengan kandungan-kandungan yang alami, memperbaiki diri dari dalam, dengan tetap disiplin, beribadah, olahraga, cukup tidur, dan sebagainya. Insya Allah akan sembuh. Saya doakan semoga Carnose akan maju dan bermanfaat buat umat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.